maka kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham TPMA atau Trans Power Marine. Nah, ini untuk laporan tahunannya yang 2023 sudah keluar. Kita lihat apa yang kami temukan. Di sini ada direktur utamanya yaitu Roni Kurniawan, kemudian ada direkturnya yaitu Rudi Sutono. Alamat kantor mereka ada di Gedung Continental lantai 26 unit A and B, Jalan Gatot Subroto di Jakarta ya. Jadi itu untuk alamat kantornya. Jika ingin datang ke PT ini bisa ke sana mungkin ya. Kita lihat di sini yang ini kita skip. Nah ini di sini dia dikatakan ini nilai satuan penuh, tapi dia dalam bentuk US dollar. Nah, US dollar berarti kali kurang lebih 15 ribuan gitu lah ya. Nah, ada kas dan setara kas. Untuk tahun lalu itu sekitar 15 jutaan dolar, sekarang berkurang menjadi 15,2 jutaan dolar. Utang usaha pihak ketiga meningkat dari 9 jutaan dolar menjadi 10 jutaan dolar. Dan pihak berelasi meningkat juga, tapi jumlahnya gak gitu besar, jadi is okay. Kemudian total aset lancarnya kita lihat meningkat dari 26 juta dolar menjadi 28 jutaan dolar. Untuk total asetnya dari 107 jutaan dolar menjadi 117 jutaan dolar. Artinya asetnya itu sedang meningkat. Nah, berarti dia masih meningkat, masih oke lah ya. Tapi kita lihat nanti apakah dia asetnya itu dia meningkat karena peningkatan liability atau hutang, ataukah karena ekuitas. Jadi itu perlu dilihat juga. Untuk hutangnya di sini ada dikatakan hutang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka pendek. Nah, ini jangka pendek biasa kurang dari 1 tahun. Di sini 6 jutaan dolar menjadi 5,9 jutaan dolar, berkurang sedikit saja. Untuk total liability jangka pendek dari 15,9 jutaan dolar, berarti dia agak sedikit meningkat. Tetapi untuk total hutangnya dari 18,5 jutaan dolar meningkat cukup pesat menjadi 24,8 jutaan dolar. Wah, ini berarti dia meningkat. Nanti kita lihat ini berarti peningkatannya kurang lebih 6 gitu ya. Kurang lebih 6 jutaan dolar. 6 jutaan dolar kali 15.000 kurang lebih 80 miliar ya. 80-an hingga 90 miliaran gitu. Untuk total equity kita lihat, oh ternyata peningkatan hutang masih lebih banyak kalau kita lihat dari sini. Karena untuk yang total equity paling meningkat 3 jutaan dolar hingga 4 jutaan dolar gitu lah ya. Berarti total hutang masih lebih banyak. Kalau dilihat dari pendapatan usaha, walaupun total hutangnya pertama cukup banyak, pendapatan usaha ini meningkat dari 62 jutaan dolar menjadi 66 jutaan dolar. Untuk beban langsung dia sama, kurang lebih sama. Lalu di sini jumlah penghasilan komprehensif. Wah, ini berarti dia bagus ya nih ya. Penerimaan kas dari pelanggan 62 jutaan dolar menjadi 64 jutaan dolar. Ini sedikit meningkat. Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasional. Wah, ini berarti arus kasnya meningkat juga nih. Cukup bagus dari 26 jutaan dolar menjadi 30 jutaan dolar. Ya ini kita skip. Di sini ada disebutkan untuk yang dewan komisaris dan lain-lain. Kalau kita lihat dari sini untuk top manajemennya seperti komisaris utama, komisaris independen, direktur utama, wakil direktur. Nah, itu semua kayaknya sama aja sih. Kayaknya gak ada perubahan, tetapi ada perubahan di bagian komite audit. Nah, ini komite audit ada seperti S. Cahyono, P. Maria, sekarang udah gak ada, sekarang diganti. Nah, ini kita lihat untuk kasnya ya. Untuk kasnya kemarin cash on hand-nya ada 36 ribuan dolar. Sekarang menjadi 43 ribuan dolar. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ini perusahaan kayaknya nggak gitu besar ya. Kan dia masih beberapa dolar ya, jutaan dolar gitu. Pihak ketiga, pihak ketiga dolar AS mereka simpan banyak juga, tapi pemain di rupiah di Bank Mandiri. Bank Mandiri meningkat cukup besar dari 300-an ribu dolar menjadi 1,9 jutaan dolar. Memang kalau kita lihat di beberapa perusahaan terjadi tren peningkatan mereka simpan uang ataupun taruh uang di Bank Mandiri. Entah kenapa
Mungkin itulah alasannya mengapa aset dari Bank Mandiri terus meningkat cukup pesat. Nah, jadi menurut kami sebenarnya pelayanan dari Bank Mandiri itu cukup bagus juga ya. Di sini ada piutangnya, piutang usaha kita lihat. Nah, ada kepada INTP nih, Indosemen Tunggal Perkasa juga sebesar 1,8 jutaan dolar. Nah, ini piutang usaha berarti PT INTP ini, Indosemen ini ada hutang ke saham TPMA ini. Baru ada Dian Cipta Mas Agung, PT Borneo dan lain-lain. Kalau piutangnya ini kalau dari sini totalnya meningkatnya, tapi meningkat gak cukup banyak, meningkat sedikit saja. Nah, kalau lihat dari sini memang cash flow-nya sepertinya bagus ya. Lebih dari 3 bulan hanya sekitar 35 ribuan dolar. 35 ribuan dolar, 1 dolar paling 15 ribu anggap aja kali 40 ya kan. Pakai 600-an berapa aja, 600-an juta mungkin ya. Ini persediaan, kita lihat persediaan tetapi persediaannya menurun. Bahan bakar suku cadang menurun, paling banyak di suku cadang menurun cukup banyak, 210 ribu dolar menjadi 65 ribuan dolar. Nah, jadi kalau kita lihat tadi pendapatannya meningkat, tetapi kalau persediaan berkurang ya kayaknya agak sama aja gitu ya. Ini aset tetap bersih bisa dilihat. Kapal tunda, ada tongkang, alat berat, batang kapal, kendaraan dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada penambahan undian tongkang, kapal tunda dan lain-lain, dan akumulasi penyusutan. Kalau kita lihat dari sini sebenarnya rata-rata hampir sama aja ya. Jumlahnya itu gak gitu beda jauh. Mungkin ada yang bertanya mengapa kalau seperti perusahaan ini, mengapa mereka tidak tambah tongkang sebanyak-banyaknya. Alasannya sebenarnya gini, ibaratnya kalau penjualan mereka gak gitu banyak, mereka tambah terlalu banyak, maka downtime dari kapal ini maka akan semakin tinggi. Biasanya perusahaan besar itu tetap akan mengatur downtime dari sebuah misalnya mobil dari kapal. Artinya apa? Artinya kalau kapal itu tidak beroperasi, mereka kan tetap ada biaya. Nah, jadi itulah yang mereka jaga, jangan sampai kapal udah beli tapi gak janjian gitu lah ya. Ini utang usaha, kita lihat utang usaha menurun dari 5 jutaan dolar menjadi 4 jutaan dolar. Kemudian paling banyak di rupiah, kedua ada euro, tapi semua rata-rata menurun sih. Euro bahkan menurun cukup tajam dari 256 ribu dolar menjadi hanya sekitar 70 ribuan dolar. Tetapi kalau kita lihat dari sini, hutangnya itu kok macet ya. Tadi hutang nggak macet, sekarang hutang kok macet. Lebih dari 3 bulan ada sekitar 1,5 jutaan dolar dari 600-an ribuan dolar. Berarti dia kan meningkat, masih meningkat cukup pesat ya. Ibaratnya seharusnya kalau dia hutangnya bagus, seharusnya hutangnya bagus, ini malah terbalik ya. Nah, ini kepemilikan saham PT Dwi Tunggal 56,94, PT Patin 12, dan tampaknya terjadi penurunan kepemilikan. Artinya PT Dwi Tunggal ini ada jual sahamnya, dan PT Patin Resources ini malah menambah sahamnya. Nah, memang biasanya ini udah hal yang umum ya, hal yang umum untuk perusahaan-perusahaan, ada yang menambah dan ada yang mengurangi kepemilikan. Tapi yang kami bingung itu ya, kok hutangnya itu malahan jadi agak macet gitu ya. Lebih dari 3 bulan itu kok tinggi kali. Banyak peningkatan cukup banyak. Bahkan itu ini kita skip ya. Tapi menurut kami ya, kalau sebuah perusahaan yang bagus itu seharusnya mereka akan terus berusaha untuk menjaga agar hutangnya itu gak macet, misalnya gak tahu apa, misalnya udah jatuh tempo bayar gitu lah ya. Jadi nanti kita lihat ke depannya gimana. Pendapatan usaha, kalau kita lihat dari sini tampaknya terjadi peningkatan dari tongkangnya, kemudian ini ada bebannya, beban gaji, suku cadang, pembekalan. Sewa kapal pun menurun, perlengkapan kapal meningkat, pemeliharaan dan perbaikan menurun. Nah, ini gajinya pun menurun ya. Kok bisa menurun ya?
Operasional pusat pelabuhan meningkat mungkin karena pendapatan meningkat, ya seharusnya operasional yang pelabuhannya itu meningkat. Nah, berarti itu kan yang apa? Kalau yang ini beban modal administrasi gajinya meningkat sih. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.